Selamat datang kembali di channel Dunia Algoritma. Oke, baik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang visualisasi. Oke. Jadi visualisasi itu ya, secara sederhananya diartikan sebagai representasi yang struktur atau tidak dengan grafik atau bagan untuk menampilkan informasi. Jadi visualisasi itu berupa penggambaran data ya, penggambaran data yang telah dibuat ya, berarti ada datanya terlebih dahulu ya untuk ditampilkan dalam bentuk visualisasi. Nah, apakah itu berbentuk grafik atau berbentuk bagan ya. Yang penting dia ada dulu informasinya untuk ditampilkan. Begitu. Oke. Yang pertama visualisasi data ya. Diartikan sebagai representasi data yang terstruktur atau tidak dengan grafik atau bagan untuk menampilkan info yang tersembunyi di dalam data. Oke, jadi salah satu dari pembagian visualisasi yaitu visualisasi data, ya. Jadi dia menggambarkan bagaimana perkembangan dari data itu, apakah grafiknya mengalami penurunan ya, grafik atau bagannya mengalami penurunan atau kenaikan dari hal-hal atau kejadian yang telah dikumpulkan sebelumnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, seberapa penting visualisasi data ya. Oke, ini contohnya ya. 1 second game ya. Within 1 second, tell me which country has the largest population in Southeast Asia. Nah, jadi ini menampilkan ya sebuah visualisasi dari populasi terbesar ya di Asia Tenggara. Oke. Nah, di sini negaranya Filipina ya. Filipina, Thailand, Malaysia, Laos, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Singapura, Timur ya. Timur ya. Oke. Nah, ini populasinya. Ya, Filipina populasinya berapa? Oke. Thailand berapa ya kan? Malaysia berapa dan sampai di Timur. Oke. Ini adalah data ya. Ini adalah data ya. Data yang ingin kita lihat visualisasinya. Oke. Jadi seperti ini ya visualisasinya. Ini di dalam bentuk visualisasi dalam bentuk bagan ya. Oke, dalam bentuk bagan atau grafik ya, bentuk grafik. Oke, grafik kotak ya, grafik kotak. Oke, jadi artinya semakin tinggi grafiknya atau kotaknya, maka itu populasinya semakin banyak ya. Semakin banyak. Oke, ini berapa Indonesia? 251.490.000 ya populasinya. Oke, di antara data ini ya, yang paling tinggi adalah Indonesia. Kita lihat. Nah, jadi dengan adanya penggambaran visualisasi, kita bisa melihat ya perkembangannya. Jadi visualisasi itu digunakan untuk kita mengetahui bagaimana penggambaran atau pergerakan data yang kita ingin dapatkan informasinya. Oke. Dari sini ya Filipina, Thailand, Malaysia, Laos ya. Laos ini ya ada Laos, Singapura dan Timur ya yang paling rendah bagannya atau grafiknya. Oke, Laos itu berapa? 6.557.000 ya. Kira-kira populasinya. Oke, digambarkan seperti ini. Jadi begini ya penggambaran contoh visualisasi. Oke, apa kegunaan atau manfaat dari adanya visualisasi? Yang pertama, mudah dipahami oleh banyak orang ya untuk membaca datanya atau informasi yang diperlukan. Yang kedua, dengan menggunakan bagan dan grafik dapat mempermudah pencarian informasi dengan cepat dan tepat ya. Jelas ya bahwasanya fungsi dari visualisasi yaitu untuk mempermudah dalam mencari informasi dengan cepat dan tepat. Oke, yang ketiga, penelitian menunjukkan bahwa orang mengingat 80% dari apa yang mereka lihat, tapi cuma 20% dari apa yang mereka baca. Oke, jadi artinya
dengan dibuatnya visualisasi ya, dengan dibuatnya penggambaran itu justru mempermudah ya untuk melihat informasinya dan untuk mengingatnya daripada untuk membaca ya, daripada untuk banyak membaca dalam bentuk tulisan. Jadi menunjukkan bahwa kita tuh lebih tertarik karena kan dengan adanya visualisasi itu adanya warna ya, adanya warna yang berbeda-beda. Jadi itu justru untuk mengingat memori kita. Oke, yang keempat, otak manusia dapat mengingat gambar ya, dapat mengingat gambar jutaan kali lebih cepat daripada kata. Ya itu jelas ya, bahwasanya kita lebih responsif, otak kita lebih respon untuk melihat gambar ya daripada untuk melihat kata-kata ya berupa tulisan. Oke, yang kelima, kemampuan untuk menampilkan data dalam skala besar. Oke, jadi dengan adanya visualisasi ya, itu dapat menampilkan data dalam skala yang besar ya. Nah, jadi jelas seperti itu. Oke, contohnya dashboard ya, diciptakan dengan Find Report dapat mengintegrasi data dalam skala besar melalui banyak sumber yang berbeda, menampilkan data secara real time dan di layar besar. Karena alasan ini ya, kamu dapat menghubungkan data-data dari departemen yang berbeda dan meninjau kinerja bisnis. Ini juga dapat membuka peluang baru untuk bisnis dan mungkin saja kamu dapat menemukan sesuatu yang tak terduga dari segombolan besar data melalui visualisasi data. Oke, jadi salah satu contoh aplikasi ya, untuk membuat visualisasi data ya dalam jumlah yang besar. Salah satu aplikasinya yaitu Find Report. Ya, jadi dia bisa menampung banyaknya data ya, dan dia juga mampu menghubungkan data-data yang berbeda untuk ditampilkan. Jadi dia lebih jelas penggunaannya. Oke, jadi selain Find Report ya, yang sederhana juga ada yaitu Microsoft Excel ya. Microsoft Excel untuk menggambarkan visualisasi data ya secara sederhana, namun tidak sebesar Find Report untuk menampilkan datanya. Jadi di Excel kalau untuk tahap awal ya, pemula itu lebih bagus menggunakan Excel karena di situ tampilannya juga menarik dan penggunanya juga cukup mudah. Oke, seperti ini ya. Kira-kira begini ya tampilan visualisasi data ya menggunakan aplikasi Find Report ya yang ditampilkan di suatu perusahaan ini, di gambar ini. Kira-kira seperti ini ya. Oke, 5 tipe visualisasi data yang umum digunakan ya. Ada 5 ya, ternyata ada 5 tipe visualisasi data yang umum digunakan. Yang pertama itu data visual berdasarkan area dan ukuran ya, membedakan panjang, tinggi atau area dari grafis yang sama seperti kolom, cincin, spider, dan lain-lain untuk menampilkan perbedaan antara nilai indeks yang berkorespondensi dengan indikator yang berbeda secara jelas. Cara ini memungkinkan peninjau untuk melihat dan membandingkan data dengan sekali pandang. Formula matematika biasa digunakan untuk menampilkan secara akurat, ya, menampilkan skala secara akurat ketika membuat grafik data visual ini. Oke, jadi data visual berdasarkan area dan ukuran, ya. Oke, contohnya ini ya, check-in berdasarkan kota. Ya, the number of Find Report city class students. Oke, dari Find Report ya buatnya. Di sini grafik ya. Nah, grafiknya ini menggunakan grafik batang ya, menggunakan grafik batang, tapi yang tidak peta ya, tidak bulat. Nah, hampir sama ya seperti yang di atas tadi. Nah, tadi kan itu bar ya, bentuk bar. Nah, bentuk bar dia. Oke. Oke, seperti ini ya. Ini ada Beijing, Changchun, Changsha ya, sampai ke Chongqing. Nah, dari sini kotanya. Dari dia menampilkan informasi. Oke, seperti ini.
Lalu histogram check-in yang berdasarkan kotak ini jelas menunjukkan proporsi pelajar di wilayah yang berbeda-beda. Dari gambar di atas kita dapat melihat proporsi pelajar secara jelas di Beijing, Guangzhou, dan Shanghai hanya dengan sekali pandang, ya. Jelas bahwa dengan adanya pembuatan visualisasi, ya, itu tampak lebih mudah kita untuk membaca informasinya, ya. Karena ciri visualisasi atau penggambaran yang baik itu ya adanya judul, ya. Jelas ya, ini ada judul, ya, adanya judul. Lalu adanya angka, ya, angka di samping kiri, ya. Dan ada grafik yang menerangkan. Dan ini adalah subjek atau objek yang diinformasikan, ya. Jadi itu ya ciri visualisasi yang baik. Oke. Lalu yang B, peta dana anggaran federal, ya. Jadi seperti ini ya contohnya, aliran dananya seperti ini. Oke, dari peta dana anggaran federal Amerika di atas, aliran, sumber, dan jumlah dana nampak jelas, ya. Oke, dari peta dana anggaran federal Amerika di atas, aliran, sumber, dan jumlah dana nampak jelas. Oke, karena dia kalau di visualisasi itu dibedakan, ya, antara warna, ya, masing-masing warna itu mewakili informasi, ya. Jadi setiap komponen warna, ya, itu mewakili informasi yang berbeda namun terhubung. Oke. Oke, yang kedua, visualisasi data berdasarkan warna. Visualisasi data berdasarkan warna cukup sering digunakan dalam membandingkan ukuran nilai indeks. Pengguna dapat melihat data mana yang lebih menonjol hanya dengan sekejap. Oke, contohnya heat map klik. Seperti yang bisa kita lihat di bawah, ya, pola pengguna dapat divisualisasikan melalui heat map yang dihasilkan melalui pergerakan mouse. Oke, ini ya. Ya, seperti ini gambarnya, ya, cukup menarik. Nah, jadi visualisasinya menggunakan warna, banyak warna. Jadi tampak menarik dan mudah diingat. Oke, B, heat map gempa bumi. Heat map di bawah menunjukkan intensitas seismik dari tiap lokasi di peta dan pendistribusiannya. Oke, seperti ini ya dia. Ada intensitasnya, masing-masing warna, ya, mewakili informasi. Oke, yang ketiga, visualisasi data berdasarkan gambar. Oke, dengan menggunakan gambar dan icon, data dapat ditampilkan secara realistis dan informasi dapat disampaikan dengan lebih mudah. Oke, contohnya, ya, informasi grafik di bawah menampilkan proporsi laki-laki dan perempuan melalui icon sebagai latar belakang. Ya, kita dapat mengenal laki-laki dan perempuan dengan sekejap melalui icon tersebut. Oke, seperti ini ya. Jadi visualisasi data itu tidak terbatas pada grafik, ya, namun juga gambar bisa digunakan sebagai pembeda. Oke, ini ya, tampak ya bedanya. Oke, antara wanita dan laki-laki. Oke, jadi tidak melulu pembuatan grafik, tapi bisa dengan gambar, asalkan ada judulnya, informasi yang ingin disampaikan itu apa, seperti itu. Yang keempat, visualisasi data berdasarkan konsep. Dengan menerjemahkan data indikator yang abstrak menjadi data yang gampang dicerna, pengguna dapat dengan mudah memahami arti dari sebuah grafik. Oke, contohnya apa? Apa itu data yang tidak terstruktur? Oke, semua orang tahu bahwa gunung es nampak di laut hanyalah ujungnya, badan gunung es terdapat di bawah laut. Ini menjelaskan jumlah data-data yang tidak terstruktur. Oke, terstruktur dan menggambarkan karakteristik data yang tidak terstruktur melalui konsep transformasi yang jelas untuk memudahkan pemahaman konsep yang tidak diketahui dan susah. Jadi visualisasi data itu dapat digunakan, ya, dapat berguna untuk menampilkan data, ya, menampilkan data yang sangat rumit, sehingga dapat diinformasikan dengan mudah. Oke, jadi seperti itu ya konsep dari visualisasi data. Oke, seperti ini ya. Oke, yang kelima, visualisasi data berdasarkan grafik atau bagan, ya.
ketika kita merancang indikator dan data, penggunaan grafis berhubungan dengan topik presentasi dan membuat tampilan data lebih jelas sehingga pengguna dapat dengan mudah mengerti kegunaan grafik tersebut. Ini adalah jenis visualisasi data yang paling umum digunakan. Oke, ada grafik bar ya, grafik bar itu seperti ini. Lalu ada grafik yang bulat ya, oke, oval. Oke, ada juga yang seperti ini ya, seperti tali. Ada juga seperti kotak-kotak ya. Oke, ada banyak. Jadi intinya visualisasi itu menggambarkan informasi yang sebelumnya susah dimengerti menjadi mudah dimengerti dengan menggunakan grafis atau gambar. Ya, seperti ini. Oke, ini adalah latihannya ya. Jelaskan penerapan visualisasi data pada pengenalan pola melalui penelitian atau publikasi makalah ilmiah sebelumnya. Jadi teman-teman bisa mencoba ya penerapan visualisasi ya untuk pengenalan pola dengan melihat publikasi makalah ilmiah sebelumnya. Oke, jadi teman-teman untuk sama-sama kita menambah informasi ya, bisa dibuat tugasnya, bisa dikerjakan ya. Jadi penerapan pembuatan visualisasi data ya, selain daripada Venn report yang sederhana itu bisa kita gunakan Microsoft Excel ya. Namun penggunaan Microsoft Excel itu belum pas dalam menggunakan data yang berukuran sangat besar. Jadi di sini tadi direkomendasikan bahwasanya ketika kita ingin menggunakan atau menampilkan informasi dalam bentuk visualisasi itu menggunakan Venn report karena dia ditujukan untuk menampilkan informasi dalam bentuk yang sangat besar. Oke, jadi teman-teman juga untuk tahap awal boleh menggunakan Excel ya. Penggunaannya di Excel juga cukup mudah di dalam penggunaan visualisasi data. Seperti itu, nanti bisa dicoba-coba ya, sekaligus dikerjakan latihannya. Oke, mungkin sekian aja yang dapat saya jelaskan mengenai tema visualisasi. Mungkin di kesempatan berikutnya saya akan mengambil tema yang baru lagi. Oke, untuk itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel saya, Dunia Algoritma, agar saya tetap semangat untuk memberikan informasi-informasi terbarunya kepada teman-teman semuanya. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.